Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berlangsung sejak 2018, dimulai dengan kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump yang memberlakukan tarif impor besar-besaran terhadap produk China. Tujuannya adalah mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk memindahkan basis produksinya kembali ke dalam negeri. Namun, konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga mengganggu rantai pasokan global, termasuk industri teknologi seperti Apple. Baru-baru ini, Trump kembali membuat gebrakan dengan menyatakan bahwa Apple harus memproduksi iPhone dan perangkat lainnya di AS. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, dalam sebuah konferensi pers. Trump meyakini bahwa Amerika Serikat memiliki tenaga kerja terampil, sumber daya yang memadai, dan kapasitas produksi yang cukup untuk mendukung manufaktur produk Apple di dalam negeri. Apple selama ini sangat bergantung pada China untuk perakitan produknya. Menurut laporan dari Evercore ISI, sekitar 80% produksi Apple terkonsentrasi di China, dengan Foxconn, Hon Hai Precision Industry sebagai mitra utama. Selain China, Apple juga telah memperluas produksinya ke Vietnam dan India untuk mengurangi risiko geopolitik dan memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih murah. Di Vietnam, Apple mulai memproduksi AirPods dan iPad melalui mitra seperti Luxshare dan Compal. Di India, pemerintahnya menawarkan insentif besar melalui skema Production Linked Incentive (PLI) untuk menarik Apple memproduksi iPhone di sana. Saat ini, sekitar 7% produksi iPhone global sudah berasal dari India, dengan target meningkat menjadi 25% dalam 5 tahun. Jadi, memindahkan seluruh produksi dari China bukanlah hal mudah. China memiliki infrastruktur manufaktur yang sangat matang, efisiensi logistik, dan ekosistem pemasok yang sulit ditandingi oleh negara lain. Bayangkan, China memiliki salah satu jaringan jalan raya terbesar di dunia dan jaringan kereta cepat yang paling luas, yang menjadi fondasi kuat untuk transportasi barang domestik. Hal ini memastikan koneksi yang efisien antara pelabuhan pesisir dengan pusat-pusat manufaktur di pedalaman. Selain itu, kemampuan pengiriman udara China juga sangat kuat, dengan Bandara Internasional Shanghai Pudong menjadi bandara pengiriman barang terbesar ketiga di dunia, dengan volume pengiriman udara mencapai 2,096 juta ton kilometer pada tahun 2021, menjadikan China sebagai pasar pengiriman udara terbesar kedua di dunia. Dengan fasilitas pelabuhan yang canggih, pelabuhan China menangani lebih dari 50% dari total volume kontainer global. Pelabuhan seperti Shanghai, Shenzhen, dan Ningbo Zhoushan adalah simpul penting dalam jaringan pelayaran dan logistik global. Pelabuhan Yangshan di Shanghai, sebagai pelabuhan otomatis terbesar di dunia, menggambarkan komitmen China untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pelabuhan melalui teknologi. Tingkat automasi industri yang tinggi juga mendukung keunggulan China. China memiliki robot industri yang terpasang mencapai lebih dari 290.000 unit pada tahun 2022, atau lebih dari setengah dari total global. Pertumbuhan ini meningkatkan efisiensi produksi dan membuat China lebih kompetitif dalam proses produksi. China juga memiliki jaringan logistik yang lengkap, jaringan logistik yang efisien dengan integrasi mulus antara berbagai moda transportasi seperti jalan, kereta, laut, dan udara, memastikan pengiriman barang yang cepat dan berbiaya rendah ke seluruh dunia. Teknologi informasi seperti Internet of Things, IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan telah diterapkan secara luas di bidang logistik di China, meningkatkan tingkat visualisasi, kecerdasan, dan otomatisasi logistik, serta meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Biaya logistik di China juga masih kompetitif, meskipun biaya tenaga kerja telah meningkat. China memiliki jaringan pemasok yang besar dan lengkap, mencakup berbagai tahap, dari pasokan bahan baku hingga perakitan produk jadi. Kerjasama yang erat dan integrasi sumber daya dalam jaringan ini memungkinkan efisiensi produksi yang tinggi
mengurangi biaya waktu dan biaya produksi. Apalagi, China telah membentuk beberapa klaster manufaktur yang kompetitif secara global seperti Delta Pearl dan Delta Yangtze. Perusahaan-perusahaan dalam klaster ini saling bekerja sama dan berbagi sumber daya, menciptakan efek klaster yang kuat dan meningkatkan efisiensi serta daya saing seluruh rantai pasokan. Pada awal 2024, Trump mengumumkan kenaikan tarif impor produk China dari 10% menjadi 25%. Bahkan untuk beberapa barang strategis seperti komponen elektronik, tarifnya mencapai 125%. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk China, tetapi juga lebih dari 70 negara mitra dagang ASEAN, termasuk India, Vietnam, dan Indonesia. Kenaikan tarif ini memberikan tekanan besar pada Apple karena biaya produksi meningkat, yang berpotensi menaikkan harga jual iPhone dan mengurangi daya saing. Rantai pasokan juga terganggu, karena banyak komponen iPhone masih diproduksi di China, seperti layar dari BOE, chip, TSMC, dan baterai CATL. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, CEO Apple Tim Cook mengakui bahwa perusahaan sedang mengevaluasi opsi relokasi produksi, tetapi prosesnya membutuhkan waktu dan investasi besar. Jadi, mengapa gagasan Trump dinilai tidak realistis? Banyak ekonom dan analis teknologi meragukan rencana Trump untuk memindahkan produksi Apple ke AS, terutama karena biaya produksi di AS terlalu tinggi. Menurut analis Dan Ives, Wedbush Securities, memindahkan seluruh rantai pasokan Apple dari Asia ke AS akan membutuhkan investasi 50 hingga 100 miliar dolar dan meningkatkan biaya produksi iPhone hingga 20 hingga 30%. Upah pekerja manufaktur di Amerika Serikat jauh lebih tinggi dibandingkan di China atau Vietnam. Sebagai perbandingan, upah pekerja di ASEAN adalah 15 sampai 25 dolar per jam, di China 3 sampai 6 dolar per jam, dan di Vietnam 2 sampai 4 dolar per jam. Di samping itu, infrastruktur dan kompleksitas rantai pasokan yang mumpuni tidak dimiliki AS. Laura Martin, Needham & Company, menyatakan bahwa 90% produksi iPhone bergantung pada China karena negara ini memiliki kawasan industri terintegrasi seperti Shenzhen yang memungkinkan produksi massal dengan efisiensi tinggi, juga akses cepat ke komponen utama dari Taiwan, TSMC untuk chip, Korea Selatan, Samsung untuk layar, dan Jepang, Sony untuk sensor kamera. Membangun ekosistem serupa di Amerika Serikat akan memakan waktu minimal 5-10 tahun. Bahkan, jika Apple berkomitmen memindahkan sebagian produksinya ke Amerika Serikat, prosesnya tidak instan. Menurut laporan Bloomberg, Apple membutuhkan 3 tahun untuk memindahkan 10% produksi dari China dan 5-7 tahun untuk mencapai 30% produksi di luar China. Alternatif solusi yang bisa dilakukan Apple adalah diversifikasi ke negara lain selain Amerika Serikat. Jadi, daripada memindahkan produksi ke AS, Apple lebih memilih diversifikasi ke negara-negara seperti India yang pemerintahnya aktif menawarkan insentif pajak dan kemudahan investasi. Juga Vietnam yang memiliki infrastruktur manufaktur yang berkembang pesat dengan biaya lebih rendah. Bisa juga ke Meksiko yang lokasinya dekat dengan Amerika Serikat dengan biaya upah lebih murah. Jadi, mungkinkah iPhone diproduksi di Amerika Serikat? Meskipun Trump sangat bersemangat mendorong Made in USA, realitasnya sangat kompleks. Faktor biaya, rantai pasokan, dan waktu menjadi kendala utama. Apple mungkin akan memproduksi beberapa komponen atau model tertentu di AS, seperti Mac Pro, tetapi iPhone masih akan tetap dibuat di Asia untuk beberapa tahun ke depan. Dengan kebijakan tarif yang semakin ketat, Apple dipaksa untuk mempercepat diversifikasi produksinya. Namun, sepenuhnya meninggalkan China masih merupakan mimpi yang sulit diwujudkan dalam waktu dekat.